Hai, kembali lagi dengan Horror Story Time. Kali ini aku akan bercerita tentang sebuah kisah keluarga yang hendak pergi berlibur namun mengalami kejadian mistis di alas Gumitir pada tahun 2000. Pak Thomas adalah salah satu karyawan pabrik terkenal di kota Jember. Karena kesibukannya menjadi karyawan yang dipercaya di sana, Pak Thomas sangat sibuk dan jarang sekali meluangkan waktunya bersama keluarga. Pak Thomas terkenal dengan sifat yang disiplin. Tak jarang, jika karyawan yang telat datang atau malas, Pak Thomas langsung menegur mereka. Pak Thomas terkenal sebagai orang yang ambisius. Beberapa orang yang dekat dengannya sudah hafal betul bahwa Pak Thomas akan melakukan apapun untuk tujuannya. Pak Thomas memiliki anak kembar yang bernama Adi dan Ari, dan seorang istri yang bernama Linda. Linda berkenalan dengan Thomas saat dia duduk di bangku kuliah. Mereka berkenalan dan kemudian setelah lulus kuliah memutuskan untuk menikah. Thomas bekerja dan Linda memutuskan untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Pada suatu pagi, Thomas yang akan berangkat kerja tiba-tiba dihampiri oleh kedua putranya yang ingin mengajaknya berlibur. Namun, di situ Thomas merasa keberatan dengan mengatakan bahwa dirinya sedang sibuk. Namun, Linda sang istri merayunya untuk sekedar menuruti anak-anak mereka. Akhirnya Thomas pun mengiyakan. Di hari Sabtu dan Minggu nanti mereka akan berlibur. Tanpa basa-basi, Thomas langsung menghabiskan sarapannya dan berpamitan akan berangkat kerja. Singkat cerita, setelah seharian sibuk di kantor, jam kerja pun telah usai. Besok hari adalah hari libur dan di mana tugas Thomas untuk menepati janjinya kepada istri dan anak-anaknya. Sesampainya di rumah, istrinya pun segera mempersiapkan perbekalan yang akan ia bawa pergi. Namun di sini Thomas meminta izin kepada istrinya bahwa ia akan mengantarkan temannya untuk ke bengkel terlebih dahulu. Dan di sini istrinya pun merasa keberatan. Namun Thomas berjanji bahwa ia tidak akan lama. Lalu Thomas beranjak untuk mandi dan berangkat pergi menemui temannya itu. Waktu berlalu. Jam pun menunjukkan pukul 9 malam. Namun Thomas belum juga pulang. Anak-anaknya sudah merengek menunggu ayahnya yang tidak kunjung pulang. Linda hanya memperhatikan jam berkali-kali. Namun Thomas belum juga menunjukkan tanda-tanda untuk pulang. Sampai jam menunjukkan pukul 10 malam. Kemudian terdengar suara klakson berbunyi. Tanda Thomas sudah pulang. Ari dan Adi kemudian berdiri dan tertawa senang melihat ayahnya pulang. Thomas turun dari mobil dengan membawa makanan yang akan ia bawa. Di sini Linda mencoba untuk menunda perjalanan mereka. Namun Thomas bersikuku untuk melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, mereka pun berangkat. Di perjalanan Thomas hanya diam. Saat itu Linda memiliki perasaan yang tidak nyaman. Akhirnya dia membuka pembicaraan dengan suaminya itu. Namun Thomas tidak menghiraukan perkataan istrinya untuk beristirahat. Dia seperti tidak sadar dengan apa yang ada di sekelilingnya. Hingga Linda melihat suaminya mengedipkan mata pelan. Thomas mulai mengantuk. Dan beberapa saat kemudian Thomas tak sadar kalau di depannya ada. Dia lalu cepat-cepat untuk banting setir. Akhirnya di situ Linda meminta untuk Thomas berhenti. Akhirnya mereka melihat ada warung dan mereka beristirahat di warung tersebut. Di sana warung buka 24 jam. Mau kemana mas? Mbak, malam-malam begini? Tanya si ibu penjual. Kami mau ke Ijen bu, mau liburan. Jawab Thomas waktu itu. Si ibu pemilik warung berkata, apa tidak menunggu besok pagi saja pak? Bu, di atas sudah alas Gumitir loh. Nanti kalau melanjutkan perjalanan, kalian klakson 3 kali ya. Kalau sudah sampai Batu Gudang. Saran penjual itu. Linda dan Thomas hanya saling memandang. Mereka tidak paham dengan perkataan si ibu penjual itu. Batu Gudang apaan bu? Mohon maaf, saya tidak paham maksud ibu. Ibu penjual itu melihat mereka dengan raut wajah yang khawatir.
Watu gudang itu kalau orang bilang batu gudang, itu semacam batas mbak, mas, katanya sih. Jika ada orang lewat tengah malam di sana, harus klakson atau unjuk salam agar selamat. Kalau kata orang di sini, itu pintunya kampung gaib alas di sini, mas. Jelas ibu itu. Kemudian Thomas hanya tersenyum. Oh alah bu, zaman sekarang kok masih percaya kayak gituan. Pokoknya kita nggak ganggu saja toh, nggak usah unjuk salam atau apalah. Kayak orang kolot saja, percaya hal yang begituan, ujar Thomas kala itu. Si ibu penjual itu hanya melihat Thomas dengan raut wajah yang aneh. Kemudian Linda yang mendengarkan perkataan Thomas menyambung pembicaraan. Heh mas, kamu ini kalau ada orang yang nasehatin mbok ya diambil. Buat pegangan, biar kita hati-hati dan mawas diri. Seharusnya kita berterima kasih sama si ibu, sudah mau mengingatkan kita. Toh nggak ada salahnya, soalnya kita orang asing, harus bawa unggah-ungguh di tempat tinggal orang lain. Aku terima kasih loh bu, sudah mau mengingatkan kita untuk hati-hati di jalan, timpal Linda. Ibu itu hanya tersenyum kepada Linda. Ya sudah, kalian lanjutkan perjalanan saja. Hati-hati ya, timpal ibu itu. Mereka pun pamit dan melanjutkan perjalanan. Thomas yang masih dengan pendiriannya dan Linda tetap yakin dengan hatinya. Mas, nanti kalau sudah sampai seperti yang ibu itu tadi katakan, jangan lupa unjukkan salam dan klakson 3 kali. Tapi di situ Thomas lebih memilih diam. Dia tidak mau mendengarkan kata istrinya. Hingga akhirnya sampailah mereka di gerbang alas Bumitir. Jalanan tampak sepi dan tidak ada orang, mengingat jam sudah menunjukkan tengah malam. Semakin mereka mengemudi ke atas, semakin tebal pula kabut yang datang. Pada saat itu lampu masih bisa dihitung sepanjang jalan di alas Bumitir. Kanan kiri sudah pohon-pohon menjulang tinggi, gelap dan tak terlihat apapun. Hanya jalan di depan yang terlihat oleh cahaya mobil saja. Semakin terus berjalan, semakin tebal pula kabut yang datang. Akhirnya Linda yang saat itu merasa aneh dengan jalanan yang amat sepi. Tidak ada satupun kendaraan yang lewat berpapasan dengan mereka. Ia mulai khawatir dan merasa tidak nyaman. Dia memaksa suaminya untuk mencoba mengklakson. Namun lagi-lagi Thomas tidak melakukannya. Linda hanya menghela nafas panjang. Entah kenapa setiap kali Linda ingin mengungkapkan kekhawatirannya, hanya terbalas dengan argumen Thomas saja. Hingga akhirnya Linda menatap kaca mobil yang berada di depannya. Nampak batu menjulang tinggi berjejer tampak layaknya gapura pintu masuk. Batu itu terletak di kanan dan kiri jalan itu. Mas, itu batu yang dimaksud ibu tadi. Ayo klakson 3 kali, unjukkan salammu. Namun lagi-lagi tidak diindahkan oleh Thomas. Linda yang jengkel hanya bisa membuang muka dari hadapan Thomas kala itu. Di sini perasaan Thomas pun agak aneh, di mana hampir beberapa menit ia berjalan, ia hanya melihat jejeran batu menjulang tinggi di kanan kirinya. Di sini Linda sudah tidak memperdulikan lagi dengan situasi yang ada. Linda pun memilih untuk tidur dan membiarkan suaminya itu berjaga seorang diri. Tommy agak heran mengapa jalan yang dilaluinya bukan lagi pohon, tapi hanya batu yang ia lihat. Di sini Thomas agak heran mengapa jalan yang dilalui bukan lagi pohon, tapi hanya batu yang ia lihat. Thomas juga tidak melihat sinar cahaya lampu dari kampung yang berasal dari rumah penduduk di sana. Dia mulai resah. Akhirnya dia mulai membangunkan istrinya.
Linda yang saat itu hanya menoleh ke arah Thomas dengan keadaan mata tertutup. Linda yang ketika itu masih jengkel, dia hanya menoleh ke arah suaminya dengan mata tetap tertutup. Di tengah perjalanan, Thomas melihat dari kejauhan ada cahaya bintik-bintik yang bergerak turun dari kejauhan. Thomas menyipitkan mata melihat apa yang ia lihat. Thomas melambatkan laju mobilnya. Karena penasaran, akhirnya Thomas turun. Dia melihat jam di tangannya menunjukkan pukul setengah satu dini hari. Ada alasan apa orang jam segini jalan berjejer di tengah hutan seperti ini? Thomas menghentikan mobilnya. Dia melihat Linda, Adi, dan Ari sedang tertidur pulas. Dia mulai memperhatikan lagi rombongan orang itu. Dia mulai memperhatikan lagi rombongan orang banyak itu turun dari atas bukit membawa obor. Thomas melihat di antara orang banyak itu membawa obor terdapat empat orang di tengah-tengahnya membawa keranda yang jelas terlihat berisi mayat. Thomas melihat di antara orang sebanyak itu membawa obor terdapat 4 orang di tengah-tengah mereka membawa keranda berisi mayat. Thomas pun kemudian memejamkan mata. Dia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Saat dia mulai membuka matanya lagi, alangkah terkejutnya dia melihat kanan kirinya adalah makam. Makam yang batu nisannya terbuat dari kayu. Thomas semakin bingung dengan situasi yang terjadi. Akhirnya dia membangunkan Linda. Linda kemudian terbangun. Di sini Thomas mengatakan bahwa sepertinya kita tersesat. Linda kaget bukan main. Manakala ia melihat sekelilingnya adalah kuburan. Thomas semakin bingung. Dia berkata kepada Linda bahwa dirinya melihat rombongan. Dan di situ Linda pun menangis dan terus berdoa, semoga ada jalan keluar untuk dirinya dan keluarganya. Thomas melihat kepada Linda dan ingin sekali rasanya ia menyesal karena tak mendengarkan perkataan istrinya tadi. Seketika ia menyalakan mobil, tiba-tiba ada segerombolan burung gagak menerjang kaca mobilnya. Thomas yang terkejut dengan kedatangan segerombolan burung gagak itu, kemudian ia langsung tancap gas dengan sekencang-kencangnya, tanpa mempedulikan apa yang akan dihadapi di depannya. Tiba-tiba mobil yang mereka kendarai menabrak pohon beringin yang sangat besar yang menjulang tinggi di tengah jalan. Kemudian terdengar suara iringan banyak orang yang mengantarkan jenazah bersama-sama yang mengiringi langkah kaki mereka. Akhirnya di situ Thomas berusaha untuk turun dan ingin bertanya kepada mereka untuk jalan keluar. Istrinya yang kala itu masih syok dengan kejadian yang barusan terjadi hanya bisa menangis. Adi dan Ari yang terbangun pun menjerit ketakutan kala mengetahui mobil mereka menabrak sesuatu. Untung saja mobil yang mereka tumpangi hanya rusak di bagian depan. Mereka yang ada di dalam baik-baik saja. Hanya Thomas yang mengalami luka di dahi akibat benturan yang sangat keras. Thomas yang melihat ada segerombolan orang di luar, ia pun lalu turun dari mobil dan menanyakan jalan kepada mereka. Dia pun menghentikan langkah seorang bapak dan menanyakan dan menuturkan bahwa dirinya sedang tersesat. Namun rombongan yang berjumlah sekitar 100 orang itu bersikap aneh, membuat bulu kuduk Thomas berdiri. Lagi-lagi Thomas menanyakan tentang jalan yang ada di sana. Namun tak ada satupun yang menjawab. Mereka tetap diam dan kaku. Thomas semakin bingung dan takut. Kemudian ada seorang laki-laki berambut panjang berjalan dari tengah-tengah rombongan itu. Ia memakai sarung berwarna hitam. Dia tinggi dengan bola mata yang sedikit besar. Sing reksa ora trimo, sing reksa nompi sukmo, sing reksa kulit dino, sing reksa wani nyelingno, sing reksa nampa molo, sing reksa ngei cilaka, sing reksa madangna rupa,
sing reksa nyelametno dunia. Yang artinya, yang berkehendak tidak terima, yang berkehendak menerima arwah, yang berkehendak mencari hari, yang berkehendak berani mengingatkan, yang berkehendak menerima masalah, yang berkehendak memberi musibah, yang berkehendak memperlihatkan wujud, yang berkehendak menyelamatkan dunia. Ucap laki-laki itu. Thomas pun terkejut saat laki-laki itu tersenyum ke arahnya. Bukan senyum biasa yang dia dapat, namun senyum dengan bibir melebar, semakin melebar. Kemudian rahangnya patah begitu saja. Akhirnya Thomas berlari ke arah mobil. Thomas pun lalu masuk ke dalam mobil. Dan dia bingung ketakutan. Thomas hanya bisa duduk dengan celingukan. Dia melihat keluar kaca dan berkata kepada Linda, apa yang baru saja ia alami. Linda yang melihat suaminya kebingungan bukan main segera memeluknya. Dan di situ Linda pun berkata kepada suaminya, kita masuk ke alam mereka. Thomas dan Linda pun hanya terdiam. Mereka bingung mau melakukan apa selain pasrah dan berserah kepada Yang Maha Kuasa. Hingga akhirnya suara rombongan itu terdengar lagi. Mereka melanjutkan perjalanan mereka. Thomas dan Linda memandangi rombongan itu berjalan di seberang mereka. Seketika laki-laki berambut panjang tadi mengedor-ngedor pintu di sebelah Linda dan mendekatkan matanya untuk melihat mereka di dalam. Di situ Linda menjerit ketakutan, disusul dengan Adi dan Ari. Dan terdengar perkataan, Totno wong kuwi, cek oleh dalan. yang artinya, ikuti orang-orang itu biar kamu mendapatkan jalan. Thomas kemudian menutup matanya seraya istighfar berkali-kali. Kemudian Thomas melihat sekelilingnya. Laki-laki itu menghilang begitu saja. Linda juga menyadari bahwa sekejap laki-laki itu menghilang. Thomas menghela nafas panjang dan mencoba untuk tenang. Dia berpikir mungkin jika dia mulai tenang dan memahami apa yang sedang ia hadapi saat ini, mungkin akan ada keajaiban terjadi. Beberapa lama kemudian, Linda menutup matanya dengan kedua tangannya, disusul dengan Thomas yang menutup wajahnya di atas setir mobil. Mereka menghentikan perjalanan karena di sepanjang perjalanan yang mereka lewati hanyalah kuburan. Adi dan Ari saling berpelukan dan menangis terseduh-seduh. Hingga akhirnya kemudian mereka tertidur. Alangkah terkejutnya kala mendengar suara azan berkumandang. Kepala Linda dan Thomas seketika pusing. Linda dan Thomas terbangun dan mendapati dirinya telah mengalami kecelakaan dan masuk ke dalam jurang. Terdengar riuh suara orang di belakangnya. Thomas juga tersadar dan pusing sekali kepalanya. Dia melihat Linda juga terbangun dan secepat mungkin melihat keadaan Ari dan Adi. Ternyata Ari dan Adi sudah tidak ada di kursi mobil belakang. Kemudian terdengar ketukan seseorang yang berada di luar jendela. Bisa dengar suara saya? Halo, kalian bisa mendengar suara saya? Ucap laki-laki di luar itu. Thomas dengan berat menggerakkan tubuhnya, kemudian membalas ketukan laki-laki itu. Terdengar teriakan laki-laki itu, Woi, korban selamat, korban masih hidup. ujar laki-laki itu. Thomas dan Linda kemudian pelan-pelan sadar, dan mereka diangkat oleh tim relawan yang saat itu menolong mereka. Thomas dan Linda mengalami kecelakaan dikarenakan kabut yang tebal di Watu Gudang. Kecelakaan itu terjadi pada pukul 12:30 dini hari. Mobil mereka terpelosok ke dalam jurang dan mereka ditemukan pada pukul 5 pagi. Ternyata tak hanya Tommy dan Linda saja yang mengalami hal serupa. Beberapa kecelakaan yang terjadi juga mengalami hal yang sama. Untuk itu, dimanapun kita berada, selalu patuhi aturan dan jaga sopan santun. Karena alam bukan hanya tempat singgah kita saja,
Namun alam juga menyediakan tempat bagi mereka ciptaan Tuhan, tak terkecuali mereka yang tak kasat mata.